Hai guys, bikin kue tradisional lagi yuk. Yang kenyal, legit, dan bikinnya sangat mudah. Cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer, tanpa oven, dijamin semua pasti suka. Kue ini bisa banget buat cemilan, suguhan saat arisan, atau bisa juga buat ide jualan kalian. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama, kita siapkan panci di atas kompor. Lalu kita tuang 800 ml santan kelapa dengan kekentalan sedang. Santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh ya guys. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita tambahkan 1 lembar daun pandan. Kemudian santan ini kita masak hingga mendidih. Saat memasak santan ini kita aduk-aduk terus ya, agar santan kelapanya nggak mudah pecah. Setelah santan sudah mendidih, kemudian kita angkat dan tunggu hingga santannya ini dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Jika santannya sudah dingin, selanjutnya kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji. Untuk ukuran sendoknya nggak terlalu munjung atau terlalu peres ya, jadi menggunung sedang aja kayak gini. 125 gram atau 12 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendoknya sama ya, nggak terlalu munjung atau terlalu peres. 250 gram atau 16 sendok makan munjung gula pasir. Selanjutnya kita tuang santan yang sudah kita rebus tadi. Tuang santan secara bertahap sambil terus kita aduk-aduk. Aduk adonan sampai tepung dan gulanya ini larut. Setelah semua bahan sudah tercampur merata dan gula pasirnya sudah larut, selanjutnya adonan ini kita ambil sebanyak kurang lebih 600 ml. Untuk sisa adonan ini kita tambahkan pemutih adonan ini sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita aduk hingga pemutih adonannya ini larut. Setelah sudah tercampur merata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk yang 600 ml adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian kita tambahkan pewarna pink. Untuk bagian yang kedua ini aku beri pewarna ungu. Selanjutnya untuk bagian satu lagi ini kita beri pewarna hijau muda atau hijau apel ya guys. Untuk adonan hijau ini nanti kita tambahkan lagi dengan adonan sebanyak 200 ml. Jadi untuk adonan hijaunya ini sebanyak 400 ml ya guys. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang dengan diameter 20 cm. Kemudian kita olesi loyang dengan minyak goreng sampai merata, tipis-tipis aja. Selanjutnya kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Selanjutnya kita tuang adonan merah muda sebanyak 75 ml. Kemudian kita kukus adonan selama kurang lebih 5 menit. Untuk teman-teman yang tidak menggunakan tutup kaca, untuk tutup kukusannya bisa dibungkus dengan kain atau serbet bersih ya, agar airnya tidak menetes pada kue. Setelah 5 menit, kemudian kita buka kukusan. Kemudian kita tuang adonan putih sebanyak 2 sendok sop untuk setiap kali kita menuang adonan ya. Jangan lupa untuk kita aduk-aduk terlebih dahulu adonannya agar tepungnya tidak mengendap di bawah. Lalu kita kukus kembali selama kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita tuang adonan warna hijau, kukus selama kurang lebih 5 menit. Jadi untuk setiap lapisnya adonan ini kita kukus selama 5 menit ya guys. Setelah adonan hijau, kemudian kita tuang adonan putih kembali. Setelah adonan putih, kita tuang adonan warna ungu. Kemudian kita tuang warna putihnya kembali. Untuk setiap kali kita ganti warna, kita beri lapisan warna putih terlebih dahulu ya guys. Kita lakukan berulang sampai semua adonan kue lapisnya ini habis.
Untuk lapisan yang terakhir, jangan lupa untuk ditambah air pada kukusan ya. Kemudian kita kukus adonan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya udah mateng, lalu kue lapis ini kita angkat dan tunggu hingga kue lapisnya dingin. Nah, ini kue lapisnya yang udah dingin ya guys. Kemudian kita keluarkan kue dari dalam loyang. Nah, ini dia kue lapisnya, cantik banget ya hasilnya. Kemudian kue lapis ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Untuk memotong kue lapisnya jangan lupa untuk pisaunya ini kita olesi dengan minyak goreng terlebih dahulu atau kita bungkus dengan plastik agar kue lapisnya tidak lengket pada pisau. Nah, ini hasil kue lapisnya sangat lentur, enak, kenyal, dan ini kue sangat disukai banyak kalangan ya guys. Resep ini biasa banget buat cemilan atau ide jualan kalian di rumah karena modalnya yang sangat irit dan bikinnya sangat mudah. Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.